Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Syarifah Fatma binti Habib Abdullah Aidit, Keramat Petogogan. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa sekitar tahun 1700 Masehi, sekitar 1112 Hijriah, di wilayah yang kini dikenal sebagai Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, hiduplah seorang tuan tanah kaya bernama Saimun. Ia memiliki seorang putri yang cantik dan baik hati bernama Sakinah. Suatu ketika, Saimun jatuh sakit parah dan segala usaha pengobatan yang dilakukan tidak juga membuahkan hasil. Dalam keputusasaannya, ia bernazar bahwa siapapun yang mampu menyembuhkannya akan dinikahkan dengan putrinya, Sakinah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa pada masa itu, datanglah seorang alim dari Hadramaut, Yaman, bernama Habib Abdullah bin Muhammad Aidit. Beliau datang ke Batavia, sekarang Jakarta, sebagai pendakwa untuk menyebarkan Islam dan membimbing masyarakat dalam ilmu agama. Dengan ikhlas, Habib Abdullah mengobati Saimun, dan atas izin Allah, penyakitnya pun sembuh. Sebagai wujud syukurnya dan untuk menunaikan nazar, Saimun menikahkan putrinya, Sakinah, dengan Habib Abdullah. Dari pernikahan itu lahirlah seorang putri yang diberi nama Fatma, atau lengkapnya Syarifah Fatma binti Abdullah Aidit. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa sejak kecil, Syarifah Fatma dikenal sebagai anak yang luar biasa. Pada usia sekitar 8 tahun, ia telah hafal Al-Quran dan memiliki kecerdasan serta kesalehan yang menonjol. Tidak hanya itu, ia juga dikenal memiliki karomah, yakni kemampuan spiritual yang luar biasa, termasuk menyembuhkan orang sakit. Namun, takdir berkata lain. Pada usia sekitar 9 tahun, setelah mengalami haid pertamanya, Syarifah Fatma wafat. Kepergiannya yang begitu dini sangat mengguncang ayahnya, Habib Abdullah, yang sebelumnya telah kehilangan istri dan mertuanya. Ia kemudian menguburkan anak semata wayangnya itu di daerah Petogogan, dan memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya di Yaman. Sebelum pergi, beliau mewakafkan seluruh harta bendanya dan menitipkan pesan kepada para pembantunya agar menjaga makam putrinya dengan penuh penghormatan. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa pada masa penjajahan Belanda, para pejuang yang berlindung di sekitar makamnya tidak terkena ledakan meriam, karena senjata musuh tidak meledak jika diarahkan ke daerah makam tersebut. Cahaya spiritual dari makam Syarifah Fatma disebut menyatu dengan cahaya dari makam para wali besar seperti Sunan Gunung Jati, Cirebon, dan Sunan Banten, lalu memancar ke langit sebagai isyarat keberkahan dan kemuliaan. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa makam Syarifah Fatma terletak di Jalan Nipah, Petogogan, Kebayoran Baru, tepat di belakang kantor Wali Kota Jakarta Selatan, dalam kompleks pemakaman Blok P. Hingga kini, makam tersebut menjadi tempat ziarah yang ramai dikunjungi. Setiap hari Ahad Minggu pagi, diadakan salat subuh berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan ziarah ke makam beliau. Kegiatan ini dipimpin oleh Habib Quraisy bin Ali Aidit, salah satu keturunan langsung dari Syarifah Fatma. Habib Quraisy juga dikenal sebagai pimpinan Majelis Taklim Zikrullah Maula Aidit di Pekojan, yang aktif menjaga dan memakmurkan musala serta area makam Syarifah Fatma sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhurnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa
Konon, setiap burung yang terbang melintasi langsung di atas makam Syarifah Fatma akan jatuh atau tidak mampu terbang. Ini dianggap sebagai salah satu bentuk keagungan spiritual yang mengelilingi area makam beliau. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa disebutkan dalam kisah lisan, pesawat yang melintas tepat di atas makam beliau akan terhenti atau diam sesaat di udara, seolah tertahan oleh kekuatan tak kasat mata. Walaupun tidak ada bukti ilmiah, cerita ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai simbol kewalian. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa pada masa penjajahan Belanda, ketika para pejuang Indonesia bersembunyi di sekitar makam Syarifah Fatma untuk berlindung dari serangan, meriam dan peluru yang diarahkan ke area makam tidak meledak atau gagal mengenai sasaran. Pejuang pun selamat dari pengejaran. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa makam beliau memiliki perlindungan gaib. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa dikisahkan bahwa dari makam Syarifah Fatma terpancar cahaya terang ke langit yang bersatu dengan cahaya dari makam para wali besar seperti Sunan Gunung Jati Cirebon, dan Sultan Maulana Hasanuddin Sunan Banten. Masyarakat memaknai ini sebagai pertanda bahwa ruh beliau berada dalam derajat tinggi di sisi Allah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa dalam usianya yang masih sangat belia, sekitar 9 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran, memiliki kemampuan menyembuhkan orang sakit, dan auranya membuat orang tunduk serta kagum. Banyak yang datang meminta doa atau sekadar melihat sosoknya karena keyakinan akan keberkahan yang terpancar dari dirinya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa tanggapan negatif terhadap tokoh-tokoh seperti Syarifah Fatma binti Abdullah Aidit, terutama yang dikaitkan dengan karomah atau kejadian luar nalar, memang ada, khususnya dari kalangan yang 1. Skeptis atau rasionalis. Beberapa orang yang menganut cara berpikir logis dan saintifik cenderung menganggap cerita-cerita seperti burung jatuh, meriam tak meledak, atau pesawat terhenti sebagai mitos atau bentuk glorifikasi yang berlebihan. Mereka beranggapan kisah-kisah semacam itu tidak masuk akal dan tidak memiliki bukti nyata. 2. Kelompok yang menolak praktik ziarah keramat. Sebagian kelompok Islam, terutama yang beraliran Salafi Wahabi, melihat praktik ziarah ke makam-makam keramat seperti makam Syarifah Fatma sebagai bentuk bid'ah, perbuatan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Nabi, bahkan syirik, menyekutukan Allah, apabila disertai keyakinan bahwa makam tersebut memiliki kekuatan gaib yang bisa memberi manfaat secara langsung. 3. Anggapan kultus individu. Ada juga yang menilai bahwa pengkultusan terhadap tokoh seperti Syarifah Fatma bisa menjurus kepada pengagungan manusia secara berlebihan, apalagi ketika kisah-kisah yang berkembang tidak lagi mengedepankan nilai dakwah atau pendidikan, tetapi hanya berkisar pada keajaiban-keajaiban tanpa penjelasan syariat. 4. Kritik terhadap tradisi turun-temurun. Sebagian orang menganggap bahwa cerita mengenai karomah beliau lebih banyak berasal dari tradisi lisan dan legenda turun-temurun, yang bisa saja mengalami penambahan unsur mitos atau pengaruh budaya lokal, bukan dari riwayat yang dapat diuji validitasnya secara ilmiah atau historis. Kesimpulan, meski kisah Syarifah Fatma menginspirasi banyak orang, tetap ada kritik yang muncul dari sudut pandang rasional, teologis, maupun budaya. Namun dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama yang mengikuti mazhab Syafi'i dan tarekat-tarekat tasawuf, kisah seperti ini dipahami sebagai tanda-tanda kemuliaan wali Allah yang tidak bertentangan dengan akidah, selama tidak disertai keyakinan berlebihan yang melampaui batas. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa untuk mencapai makam Syarifah Fatma binti Abdullah Aidit, juga dikenal sebagai Keramat Petogogan, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) Anda memiliki beberapa opsi transportasi. Makam tersebut terletak di Jalan Nipah, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tepat di belakang kantor Wali Kota Jakarta Selatan. A. Opsi 1, taksi atau transportasi online, paling praktis. Durasi, sekitar 30-45 menit tergantung kondisi lalu lintas. Biaya,
Rp200.000 sampai Rp240.000. Langkah 1. Setelah keluar dari terminal kedatangan, Anda dapat memesan taksi resmi bandara seperti Bluebird, Express, atau menggunakan aplikasi transportasi online seperti Gojek atau Grab. 2. Tujuan, Jalan Nipah, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. B. Opsi 2, Bus Damri ke Blok M. Durasi, sekitar 1 jam perjalanan. Biaya, Rp40.000 sampai Rp75.000. Langkah 1. Naik bus Damri dari Bandara Soekarno-Hatta dengan tujuan Blok M. Bus ini tersedia setiap 30-60 menit mulai pukul 3 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. 2. Dari Terminal Blok M, Anda dapat melanjutkan perjalanan dengan taksi, ojek online, atau berjalan kaki menuju Jalan Nipah, Petogogan. C. Opsi 3, Kereta Bandara plus MRT Jakarta. Durasi, sekitar 1 jam 15 menit. Biaya, Rp70.000 kereta bandara, plus Rp10.000 MRT. Langkah 1. Naik kereta bandara, Railing, dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Stasiun BNI City, Sudirman Baru. 2. Dari Stasiun BNI City, berjalan kaki sekitar 5 menit ke Stasiun MRT Duku Atas BNI. 3. Naik MRT Jakarta dari Duku Atas BNI dan turun di Stasiun Blok A. 4. Dari Stasiun Blok A, Anda dapat melanjutkan perjalanan dengan taksi, ojek online, atau berjalan kaki menuju Jalan Nipah, Petogogan. D. Lokasi Makam Syarifah Fatma. Makam Syarifah Fatma terletak di Jalan Nipah, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tepat di belakang kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Area ini dikenal sebagai Keramat Petogogan dan sering dikunjungi oleh peziarah. Tips ziarah. 1. Waktu terbaik, pagi hari, terutama saat acara salat subuh berjamaah yang diadakan setiap hari Minggu, diikuti dengan ziarah ke makam. 2. Pakaian, kenakan pakaian yang sopan dan sesuai dengan adat setempat. 3. Perlengkapan, bawa air minum dan perlengkapan pribadi seperlunya. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen.